Festival Kebudayaan Jepang untuk kesekian kali kembali digelar di Jakarta. Dalam festival ini pengunjung bisa menjelajahi Jepang di tengah kota Jakarta. Kawasan parkir timur GBK Senayan sejak pagi ramai dikunjungi pecinta budaya Jepang. Festival Japan Matsuri 2025 tahun ini masuk edisi ke-15, menghadirkan pertunjukan budaya, kuliner otentik hingga konser musik. Mengusung tema menjelajahi Jepang, pengunjung diajak serasa keliling 15 prefektur lewat berbagai booth yang tersedia. Pengunjung juga bisa mencari oleh-oleh, foto-foto sambil mendapatkan info studi dan beasiswa ke Jepang. Dengan membayarkan tiket masuk sebesar Rp50.000, pengunjung sudah bisa jalan-jalan rasa Jepang di tengah kota Jakarta. Pemirsa, coba kita pantau bagaimana kemeriahan di parkir Jakarta. Sudah ada rekan kami Ismalia yang berada di Festival Japan Matsuri 2025. Selamat sore Ismalia, seperti apa kemeriahan di sana malam hari ini? Konnichiwa Arlista. Iya Arlista, saat ini saya berada di Japan Matsuri yang diselenggarakan di Gelora Bung Karno, tepatnya di Plaza Timur. Saya saat ini seperti merasa berada di Jepang di tengah hiruk-pikuknya Jakarta, Arlista. Dan di sini karena di sini memang di Japan Matsuri ini banyak sekali ornamen Jepang, seperti tadi pintu masuk dihiasi oleh replika bunga sakura, ada juga lampion-lampion. Tadi juga ada parade mikoshi, yang dimana parade mikoshi ini merupakan ada tradisional dari Jepang yang menggiring replika kuil di wilayah tempat kami melaporkan. Tadi beramai-ramai orang-orang mengikuti parade mikoshi, dan juga di sini ada juga permainan-permainan tradisional seperti dapat saya ceritakan namanya suikawari. Suikawari ini merupakan permainan tradisional Jepang yang memecahkan semangka dengan mata tertutup, dan nanti semangka yang sudah pecah dibagi-bagikan kepada masyarakat di sini. Ini sangat seru sekali, Arlista. Dan juga selain itu di sini banyak masyarakat Jakarta yang datang ke Japan Matsuri menggunakan pakaian adat tradisional Jepang, yakni kimono atau yukata. Tadi juga banyak dari masyarakat ini jalan-jalan bersuap foto di sini, dan juga di sini banyak sekali yang mengikuti figur-figur action dari Jepang yang mereka sukai atau kita biasa sebut cosplay, Arlista. Dan mereka banyak yang bersuap foto dengan para cosplayer tersebut. Dan juga di sini selain hiburan ini juga mereka bisa menikmati kuliner, juga bisa melihat bagaimana ada tradisional di Jepang, dan juga di sini bisa melihat studi-studi yang ada di Jepang ini seperti apa, Arisa. Jadi saat di Japan Matsuri ini sangat seru sekali. Dan untuk di Japan Matsuri ini digelar 2 hari, pada hari ini 27 September 2025 dan juga pada hari besok 28 September 2025. Dan dengan hanya dibanderol Rp50.000 bisa merasakan seperti ada di mini Jepang di tengah hiruk-pikuknya Jakarta, Arista. Jadi nanti kalau Arista ada waktu luang bisa langsung ke Japan Matsuri Festival di tempat kami melaporkan. Kembali ke Anda, Arista. Ismalia, dari pantauan Anda, ini pengunjung yang datang ke Japan Matsuri ini paling banyak mengunjungi booth apa, Ismalia? Oke, kalau misalnya paling banyak mengunjungi booth apa, sepertinya tadi mereka menikmati parade mikoshi. Arisa, karena di parade mikoshi ini selain mengiring replika kuil, tadi mereka juga menari bersama, mereka bernyanyi bersama-sama semua warga atau masyarakat berbaur di dalam satu parade mikoshi. Dan mereka kebanyakan ini menikmati kuliner khas tradisional Jepang, dan juga mereka kebanyakan bersuah foto karena di sini seperti tadi saya sampaikan ada cosplayer di sini memerankan figur-figur action yang mereka suka. Alista. Baik, terima kasih banyak informasinya Ismalia. Dan karena booth yang paling banyak adalah booth kuliner, jadi selamat mencari makan malam di sana ya Ismalia. Selamat kembali bertugas.
Dan pemirsa, kita juga akan memantau seperti apa arus lalu lintas di sekitar kawasan Pejompongan Jakarta. Sudah ada rekan kami yaitu Muharlin di lokasi. Selamat sore Muharlin, bagaimana untuk kondisi arus lalu lintas di sana? Selamat sore Arista dan juga pemirsa. Untuk kondisi lalu lintas sore ini, tadi kami sempat memantau di beberapa titik di wilayah Jakarta di sejumlah pintu masuk gerbang tol dalam kota. Tadi tidak nampak adanya kemacetan yang terjadi seperti yang terjadi pada beberapa hari lalu, dan hal ini dikarenakan sejumlah gerbang tol yang sempat ditutup pada beberapa hari lalu dan juga sempat membuat kemacetan panjang di kawasan Semanggi, Selipi hingga ke Cawang. Untuk sejak sore hari ini gerbang tol sudah mulai dibuka kembali, begitu diantaranya gerbang tol Semanggi 1, kemudian gerbang tol Semanggi 2, gerbang tol Selipi, kemudian gerbang tol Senayan sampai dengan gerbang tol Bundaran HI. Jadi untuk pengendara yang ingin melewati akses masuk menuju tol dalam kota ini sudah bisa memasuki akses secara normal. Dan untuk sore ini kami pantau di beberapa gerbang tol, pintu tol, diantaranya gerbang tol Semanggi 1 dan gerbang tol Senayan. Tadi kami sempat memantau di mana di dua gerbang tol tersebut nampak ada sedikit kemacetan, yang mana kemacetan terjadi masih bersifat normal, yang mana kemacetan itu terjadi akibat kendaraan yang sedang melakukan antrian untuk masuk menuju gerbang pintu tol dan juga melewati gardu tol begitu. Dan untuk satu gerbang tol yang masih ditutup dan belum bisa dilalui atau dilewati oleh kendaraan, yakni di tempat saya melaporkan saat ini, yaitu di depan gerbang tol Pejompongan, yang mana tadi kami sempat memantau pada sore hari di gerbang tol Pejompongan ini masih dilakukan perbaikan oleh petugas dari Jasa Marga. Perbaikan dilakukan tadi sarana dan prasarana, begitu perbaikan dilakukan mulai dari perbaikan atap, kemudian perbaikan gardu tol. Namun tadi pada pukul 5 sore tadi, Arisa dan juga pemirsa, kami sempat melihat gerbang tol Pejompongan ini sempat dibuka. Namun tadi kami juga sempat menanyakan kepada petugas yang sedang berjaga di gerbang tol Pejompongan, di mana tadi sempat dibuka itu, namun masih bersifat situasional karena dikarenakan para petugas yang sedang melakukan perbaikan itu sedang melakukan istirahat pada pukul 5 dan nanti akan melanjutkannya pada pukul 7 malam nanti. Jadi untuk saat ini kondisi di gerbang tol Pejompongan masih bisa dilalui, namun akan ditutup pada pukul 7 malam nanti ketika petugas akan kembali melakukan pengerjaan perbaikan. Dan untuk kondisi lalu lintas kendaraan di sekitaran Jalan Gatot Subroto menuju Selipi dan juga sebaliknya kondisinya normal, masih normal, terpantau ramai lancar di jalur arteri maupun di jalur tol dalam kota. Tidak nampak adanya kemacetan dan sudah mulai normal kembali, dan di mana kendaraan juga sudah mulai bisa melewati akses gerbang masuk menuju tol dalam kota secara normal. Arlista. Baik, terima kasih banyak informasinya Ahmad Muharlin melaporkan langsung dari kawasan Pejompongan Jakarta, dan selamat kembali bertugas.